Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk pagi hari ini sebelum kami memulai semua aktivitas kami boleh duduk bersama-sama. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami. Berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu yang hari ini akan kami baca, kami renungkan bersama, akan terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Mazmur nomor 119 ayat yang ke-50. Mazmur 119 ayat yang ke-50 merupakan mazmur terpanjang, saudara, dengan 176 ayat. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan telah berjanji. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah penghiburanku di dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Firman Tuhan berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita semua pasti pernah berjanji. Kita pernah berjanji kepada orang lain, atau sebaliknya kita pernah ada orang lain yang berjanji kepada kita. Saudara, coba kita pikirkan bersama, mengapa orang bisa percaya akan janji kita? Atau mengapa kita bisa percaya akan janji orang lain kepada kita? Mungkin pertama-tama adalah karena orang mengenal siapa kita, atau kita mengenal siapa orang yang berjanji kepada kita. Saudara, tidak mungkin orang percaya akan janji kita, atau kita percaya janji orang kepada kita, kalau pribadi yang membuat janji itu tidak bisa dipercaya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, terlepas dari keterbatasan kita sebagai manusia dalam memenuhi janji kita, tetapi yang paling penting adalah orang memperhatikan siapakah pribadi yang membuat janji itu. Siapa pribadi yang sedang berjanji itu? Saudara, Tuhan banyak membuat janji kepada umatnya dan umat manusia. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita banyak membaca bagaimana Tuhan Allah berjanji kepada umatnya dan juga kepada kita, umat orang-orang yang percaya pada saat ini. Saudara, kita tidak bisa membantah lagi bahwa Tuhan yang berjanji sesungguhnya adalah pribadi yang sempurna. Pribadi yang sempurna, artinya saudara, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang setia pada janjinya, dan dia juga adalah pribadi yang maha kuasa. Artinya, dia sanggup dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menggenapi setiap janjinya. Yang kadangkala, saudara, menurut kita manusia, mustahil dan tidak mungkin itu terjadi. Persoalannya adalah, mengapa masih ada orang-orang Kristen yang meragukan janji Tuhan? Atau bahkan mungkin ada juga orang-orang Kristen yang tidak percaya akan janji Tuhan. Mungkin salah satunya kita di dalamnya. Kita mungkin seringkali, saudara, kita jadi orang Kristen, kita meragukan akan janji Tuhan. Bahkan kita tidak percaya akan janji Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang meragukan akan janji Tuhan, orang-orang yang tidak percaya akan janji Tuhan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang
yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang yang meragukan janji Tuhan, orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dengan kata lain, saudara, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, orang itu pasti percaya akan janji Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah membuka dirinya. Tuhan telah memperkenalkan dirinya supaya dapat dikenal oleh manusia melalui apa? Melalui Alkitab. Memang secara umum saudara, orang bisa mengetahui adanya Tuhan melalui alam semesta, seperti Mazmur 119 ayat yang kedua. Namun seseorang bisa mengenal Tuhan dengan benar adalah satu-satunya adalah melalui Alkitab. Lewat belajar Alkitab, lewat belajar firman Tuhan itulah maka timbul iman yang benar kepada Tuhan. Seperti di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Saudaraku, ada orang-orang yang meragukan janji Tuhan. Ada beberapa hal yang menyebabkannya. Ada orang-orang yang meragukan akan janji Tuhan, bahkan tidak percaya akan janji Tuhan karena terpengaruh oleh kehidupan di dunia saat ini yang suka instan, yang ingin serba cepat, dan semuanya ingin diterapkan di dalam hal-hal yang rohani. Ada juga yang disebabkan oleh karena sudah berdoa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sudah berdoa, bahkan sudah disertai dengan puasa, tetapi Tuhan tidak juga kunjung menolongnya. Maka mulailah ragu akan janji Tuhan, mulai tidak percaya akan janji Tuhan. Saudaraku, Tuhan seringkali tidak menjawab orang secara instan seperti yang diinginkan oleh banyak orang, tetapi harus melewati satu proses. Karena melalui proses inilah Tuhan bisa bekerja dan juga membentuk kita dan mempersiapkan kita untuk menerima penggenapan janji Tuhan itu. Jadi saudara, Tuhan punya cara. Tuhan punya waktunya sendiri untuk menggenapi janjinya. Karena Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik bagi setiap kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya terus belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar, dan kita belajar sabar menunggu waktu Tuhan, maka penantian akan janji Tuhan bukan membosankan, tetapi memberikan penghiburan, memberikan pengharapan bagi kita meskipun kita sedang berada di dalam atau di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita agar kita dapat memegang teguh janji-janji Tuhan. Karena orang yang berharap akan janji-janji Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saudaraku, firman Tuhan di dalam kitab Roma 4 ayat 20-21 mencatat bagaimana iman Abraham akan janji Allah kepadanya. Firman Tuhan mencatat di dalam Roma 4 ayat 20-21, tetapi terhadap janji Allah, ia yaitu Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, mari kita ulang kalimat yang diucapkan oleh Alkitab ini, saudara, oleh firman Tuhan ini, dan kita yakini betul bahwa dengan penuh keyakinan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, Tuhan telah berjanji, dan Dia adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang maha kuasa. Jangan pernah ragukan akan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Dia akan menggenapinya. Kalau Tuhan sudah nyatakan Dia akan menjaga kita, melindungi kita, menolong kita, pasti kalau sudah waktunya Tuhan akan menolong kita. Mari
Tuhan berjanji akan mendampingi kita. Dia akan menggenapi, bahwa dia juga akan menggenapi semuanya. Dia akan mendampingi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk pagi hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami adalah termasuk di dalam orang-orang yang meragukan akan janji Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mungkin tidak percaya akan janji Tuhan. Tetapi hari ini, Tuhan telah membukakan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan sanggup menggenapi janjinya kepada kami. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan terus menggenapi janjinya kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami yang merenungkan firman-Mu. Dan berkati kami setiap orang yang menjalankan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.